Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Saniatul Uzma dengan NIM 12170100042 dari kelas Matematika A21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dan solusinya, di mana di dalamnya ada penjelasan sistem persamaan linear, kemudian dilanjut dengan solusi dari sistem persamaan linear itu sendiri dengan metode penyelesaian. Kemudian ada matriks yang diperbesar, matriks koefisien. Lalu kemudian ada sistem persamaan AX sama dengan B. Lalu kemudian ada matriks elementer, dan yang terakhir ada determinan. Berikut penjelasannya. Nah, pertama di sini ada pengertian sistem persamaan linear, di mana sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, sistem persamaan linear ini adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius, di mana sistem persamaan linear disebut juga dengan sistem persamaan garis. Nah, bentuk dari persamaan garis biasanya ditulis dengan mx ditambah c. Persamaan lain seperti x pangkat 3, y pangkat setengah, xy, dan bukan merupakan persamaan linear. Contohnya adalah sistem yang terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel seperti x, y, z. Dan solusi sistem linear ini adalah linear yang dapat menyelesaikan persamaan tersebut. Dilanjut mengenai solusi SPL dan metode penyelesaiannya. Yang pertama ada substitusi, yaitu metode substitusi yang menggunakan cara menyelesaikan persamaan linear dengan mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh dari persamaan linear lainnya. Kemudian ada eliminasi, di mana metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif atau negatif. Kemudian ada metode grafik, di mana metode grafik ini dengan menggambarkan 2 persamaan pada grafik Kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis tersebut. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika menggambar titik sumbu Kartesiusnya harus sama dan konsisten. Kemudian ada metode campuran. Nah, yang dimaksud dengan metode ini yaitu kita mencari himpunan penyelesaian menggunakan 2 metode. Boleh digunakan eliminasi terlebih dahulu, kemudian setelah diketahui nilai salah satu peubah baik X atau Z, selanjutnya dimasukkan ke dalam metode substitusi atau sebaliknya. Dilanjut ada eliminasi Gauss, di mana eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Nah, metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris yang merupakan operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik, di mana bentuk eselon baris ini menjadi 3 langkah. Yang pertama, jika dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tidak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Dan kedua, nah kalau baris-baris yang semua elemennya bernilai 0,
maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama dari baris yang lebih rendah berada di kanan angka 1 pertama baris di atasnya. Kemudian di sini ada pemecahan SPL dengan eliminasi Gauss, di mana di sini ada contohnya. Nah, gambaran ini adalah ilustrasi proses pemecahan sistem persamaan linear, di mana urutan langkah-langkahnya dinamakan eliminasi Gauss dan operasi yang dilakukan dinamakan operasi baris elementer, di mana eliminasi Gauss ini bertujuan membentuk eselon baris. Pada proses pemecahan dengan metode eliminasi Gauss ini pada umumnya memiliki macam-macam jalur atau operasi yang dilakukan. Misalnya pada langkah awal bisa saja kita menemukan beberapa operasi alternatif dan kita bebas memilihnya. Karena terdapat banyak jalur atau alur operasinya, maka jika Anda mencoba dengan jalur lain tidak seperti yang contoh di atas, kemungkinan akan menemukan bentuk sistem matriks yang berbeda. Namun, selama operasi yang dilakukan menggunakan operasi baris elementer dan dilakukannya secara teliti, maka solusi dari pemecah tersebut dapat dilakukan akan sama dan merupakan hasil yang wajar. Kemudian berikutnya ada matriks koefisien, di mana matriks koefisien ini yaitu matriks yang entry-nya disusun dari koefisien variabel pada suatu sistem persamaan linear. Nah, matriks dari suatu SPL ini ada AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F adalah matriks AD, BE, X, Y sama dengan CF. Nah, contohnya untuk membentuk matriks koefisien dari sistem persamaan linear Y1/2X min 3 dan 3X ditambah 5 sama dengan 4Y, perintahnya adalah mengubah untuk persamaan menjadi bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Jawabannya seperti contoh di atas. Nah, hasilnya tertera di atas. Kemudian berikutnya ada matriks yang diperbesar. Nah, ketika jumlah persamaan dan variabel yang tidak diketahui dalam sistem linear meningkat, demikian juga kompleksitas aljabar yang terlibat dalam menemukan solusi. Komputasi yang diperlukan dapat dibuat lebih mudah dikelola dengan menyederhanakan notasi dan prosedur standarisasi. Misalnya sebuah sistem umum yang terdiri dari M persamaan linear dengan N bilangan yang tidak diketahui akan kita tulis sebagai A11X1 ditambah A12X2 ditambah A1N sama dengan B1 dan seterusnya. Nah, penulisan tikalas ganda pada koefisien bilangan tak diketahui adalah sebuah alat yang berguna yang akan kita terapkan untuk menyatakan letak koefisien dalam sistem tersebut. Di mana tikalas pertama pada koefisien AIJ menunjukkan persamaan yang muncul pada koefisien tersebut. Sedangkan tikalas kedua menunjukkan bilangan tak diketahui dan dikalikan oleh koefisien tersebut. Jadi A12 terdapat pada persamaan pertama dan mengalihkan bilangan tak diketahui X2. Jika kita telusuri letak plus letak X dan letak sama dengan, maka sistem yang terdiri dari M persamaan linear dengan N bilangan tak diketahui dapat disingkat hanya menuliskan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan seperti di atas. Nah, jajaran ini kita namakan matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, untuk sistem tersebut melukiskannya, maka matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9 adalah 1, 1, 2, 9 seperti di atas contohnya.
Nah, bila kita membentuk suatu matriks yang diperbesar, maka bilangan-bilangan tadi ketahui harus dituliskan dalam urutan orde yang sama dalam masing-masing persamaan. Kemudian ada persamaan matriks bentuk AX sama dengan B. Misalkan A, B, dan X adalah matriks-matriks berodo 2 kali 2 dengan matriks A dan B sudah diketahui elemennya. Sedangkan matriks X belum diketahui elemen-elemennya. Nah, matriks X dapat ditentukan jika A mempunyai inverse matriks atau matriks non-singular. Untuk menyelesaikan persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dapat dilakukan dengan cara seperti di atas. Nah, dari persamaan terakhir tampak bahwa kedua ruas dikalikan dari kiri oleh A min X sehingga diperoleh bentuk penyelesaian AX X sama dengan A min 1B. Untuk menyelesaikan persamaan matriks berbentuk X A sama dengan B dapat ditentukan dengan cara mengalihkan kedua ruas dari kanan dengan A min 1 sehingga diperoleh penyelesaian X sama dengan B A min 1 seperti berikut. Nah, ini ada XA sama dengan B, di mana jika XA min 1 sama dengan BA min 1 dan seterusnya, diperoleh hasil X sama dengan BA min 1. Nah, oleh karena itu, diperoleh penyelesaian X sama dengan BA min 1. Yang demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persamaan matriks AX sama dengan B adalah X sama dengan A min 1B dan penyelesaian persamaan matriks XA sama dengan B adalah XBA min 1. Kemudian selanjutnya ada matriks elementer, di mana matriks ini adalah matriks persegi N dikali N yang dinyatakan sebagai hasil matriks satuan yang dikenakan sebuah operasi baris elementer. Nah, di sini ada 3 cara untuk membuat matriks elementer. Yang pertama dengan operasi mempertukarkan 2 baris pada matriks satuan dinotasikan RI jika dan hanya jika RJ. Kedua, mengalihkan sebuah baris dengan konstanta atau skalar selama skalar bukan 0. Dan ketiga, menambahkan kelipatan dari suatu baris dengan baris lain, di mana jenis satunya ini terdapat matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan 2 baris dari satu. Nah, ada jenis 2 diperoleh dengan mengalihkan satu baris satu dengan konstanta bukan 0. Dan matriks jenis ketiga ini diperoleh dari 1 dengan menjumlahkan kelipatan dari satu baris pada baris yang lain. Kemudian ada determinan yang terakhir. Determinan ini adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi, di mana dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Nah, determinan matriks A ditulis dengan tanda determinan, tanda kurung A. Determinan A ini atau garis mutlak A. Nah, determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaran transformasi yang digambarkan oleh matriks. Nah, matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, bisa 2 kali 2 atau 3 kali 3, di mana determinan 2 kali 2 misalkan seperti kita mempunyai matriks A yang elemennya A, B, C, D yang ditulis seperti di atas. Nah, maka determinan A akan kita tuliskan seperti di atas pula. Rumusnya, maka yang pertama kita kalikan silang A dengan D. Jadi A dikali D sama dengan AD. Kemudian kita kalikan juga B dengan C. Jadi determinan A adalah AD dikurangi BC. Kemudian ada determinan 3 kali 3, di mana cara menentukan determinan ini ada 2 cara, yaitu cara ada 3 cara. Yang pertama cara sarus, cara minor, dan cara minor kofaktor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari sistem persamaan linear yang saya buat ini.
Kesimpulannya adalah sistem persamaan linear ini bisa diatasi dengan beberapa langkah metode atau beberapa cara seperti yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada dengan substitusi, eliminasi, grafik, ataupun campuran, di mana di dalam sistem persamaan linear ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada eliminasi Gauss, metode matriks diperbesar, metode AX sama dengan B, lalu matriks koefisien, dan yang terakhir ada dengan cara determinan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, terutama kepada orang tua yang memberikan kontribusi terhadap cara belajar kepada diri saya sendiri, dan serta lingkungan teman-teman yang terus menyemangati agar saya selalu giat dalam belajar apapun. Diakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.